Shalom, selamat pagi keluarga besar Happy Sword Family yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus. Selamat berjumpa kembali di tahun yang baru ini. Mari kita mulai dengan renungan di pagi hari ini bersama saya. Yang saya beri judul Takut akan Tuhan. Sebelumnya marilah kita berdoa terlebih dahulu. Bapa, di dalam nama Tuhan Yesus, terima kasih Tuhan buat pagi hari ini, buat kasih anugerah kemurahan-Mu, kebaikan-Mu Tuhan. Kalau kami boleh ada sebagaimana kami ada, semua karena kebaikan dan kemurahan-Mu Tuhan. Kalau sebentar kami mau mendengarkan renungan pagi hari ini, kiranya Engkau rapi hamba-Mu ini ya Tuhan, tutup bungkus hamba dengan kuasa darah-Mu. Biarlah firman yang hamba sampaikan boleh berkenan kepadamu dan dapat menjadi berkat bagi semua orang. Terima kasih Bapa, di dalam nama Tuhan Yesus hamba berdoa dan mengucap syukur. Haleluya, amin. Ya, pagi hari ini renungan yang saya beri judul Takut akan Tuhan yang disampaikan oleh Bapak Gembala akhir tahun 2024 dalam ibadah terakhir tanggal 29 Desember 2024. Ya, ada banyak hal yang seringkali membuat kita semua manusia mengalami rasa takut, seperti takut akan kegelapan, takut akan kematian, takut akan ketinggian, takut kehilangan, dan takut-takut yang lainnya. Tapi sikap takut akan Tuhan yang dimaksud tidak seperti itu. Yang dimaksud takut akan Tuhan di sini adalah, kita baca dulu di dalam Ulangan 8 ayat 6. Oleh sebab itu, haruslah engkau berpegang pada perintah Tuhan Allahmu dengan hidup menurut jalan yang ditunjukkannya dan dengan takut akan Dia. Jadi hidup menurut jalan yang ditunjukkan Tuhan adalah hidup yang takut akan Tuhan ya. Yang kedua itu hidup mengasihi Dia dengan jalan penyerahan diri yang terus-menerus kepada Tuhan dalam kerendahan hati dan iman yang teguh kepadanya. Yang ketiga, kita sadar bahwa kita tidak mau mengecewakan hati Tuhan. Keempat, kita sadar bahwa kita harus menjaga diri kita agar tak terkontaminasi dengan dunia ini. Kelima, takut akan Tuhan itu menjauhi kejahatan atau membenci kejahatan. Keenam, takut akan Tuhan itu menjauhi pikiran-pikiran yang jahat. Ketujuh, takut akan Tuhan itu tidak mengeluarkan perkataan yang kotor, perkataan yang kasar, bahkan yang melukai hati orang. Kedelapan, takut akan Tuhan itu selalu menjadi berkat, bukan sebaliknya menjadi batu sandungan. Kesembilan, takut akan Tuhan itu mengasihi sesama manusia. 10, takut akan Tuhan itu melakukan hal-hal yang baik dan benar. Di dalam hidup takut akan Tuhan, itu adalah dasar hidup orang percaya. Setiap orang dituntut untuk selalu hidup di dalam takut akan Tuhan. Takut akan Tuhan adalah sikap hati yang harus saya miliki. Mengenal Allah di dalam takut akan Dia adalah tindakan kasih dan penghormatan kepadanya. Takut akan Tuhan adalah kesadaran akan kekudusan hidup kita, keadilan dan kebenarannya, mengenal Dia dan memahami sepenuhnya siapakah Tuhan itu. Sikap hormat atau segan terhadap Tuhan harus kita aplikasikan di dalam diri setiap orang, di dalam kehidupan kita sehari-hari, agar kita semakin mengenal Tuhan kita. Takut akan Tuhan membawa seseorang kepada sesuatu yang lebih baik, membawa orang kepada pengetahuan yang lebih tentang siapa Tuhan itu. Takut akan Tuhan adalah permulaan pengetahuan. Takut akan Tuhan berarti memandang Dia dengan kekaguman
dan penghormatan kudus serta menghormatinya sebagai Allah karena kemuliaan, kekudusan, keagungan dan kuasanya yang besar. Saya mau kesaksian sedikit ya. Waktu saya pergi beberapa hari kemarin ini liburan ke Puncak, saya begitu terperangah gitu ya, menyaksikan kehebatan, kedahsyatan Tuhan yang luar biasa. Saya melihat betapa alam itu sungguh ciptaan yang sangat luar biasa. Bukit-bukit, gunung gitu ya, terlalu luar biasa gitu di sana itu. Baik di kota maupun di pegunungan, di daerah, semua Tuhan ciptain. Sungguh dahsyat perbuatannya. Jadi kita harus memang benar-benar mengagungkan Dia. Kekaguman kita itu tidak henti-henti ya kalau kita melihat perbuatannya yang ajaib. Dan kemarin itu juga saya ada pergi ke satu tempat wisata yang jalannya itu naik turun, dan saya menyewa sepeda listrik gitu ya, tapi rodanya 4. Niat hati untuk mengurangi kaki supaya nggak sakit karena itu kan jalanannya naik turun ya, tanjakan turunan gitu. Saya menyewa sepeda listrik itu dan saya naik. Tiba-tiba di satu tanjakan pas saya mau kembali ke tempatnya penyewaan, itu tanjakannya curam sekali ya, tinggi, dan saya lupa gitu. Ponakan saya udah bilangin, Kim, nanti kalau misalnya tanjakan badannya agak ke depan gitu. Saya tenang-tenang aja duduk santai. Saya bilang, kok ini setirnya belok ke kiri lagi, nggak bisa nanjak gitu ya. Saya sampai bingung, mundur lagi, ntar saya naik lagi, kok ke kiri lagi. Rupanya saya lupa majuin badan saya karena badan saya juga kan berat ya. Akhirnya saya mundur, itu sepedanya mundur, jadi terus saya terbalik. Badan saya tuh tertimpa sebelah kiri bahu saya sini, tertimpa sama sepedanya itu. Karena sepedanya juga kan akinya berat di belakang ya. Puji Tuhannya itu Tuhan memang baik. Saya nggak terguling-guling ke belakang. Kalau saya terguling-guling ke belakang, saya nggak tahu udah gimana. Bisa kepala saya mungkin bocor atau apa ya. Saya nggak bisa bayangin kalau terbaliknya ke belakang gitu. Tetapi terbaliknya malah miring. Jadi tangan saya yang sebelah kiri saja yang ketimpa badan saya juga, ketimpa sepeda baiknya juga itu. Sungguh luar biasa. Saya bersyukur sama Tuhan kalau saya tidak mengalami hal yang lebih parah daripada itu. Ya, jadi marilah berbahagialah orang yang hidupnya takut akan Tuhan. Selalu ada kebahagiaan yang menyertai, ada perlindungan Tuhan dan ada penyertaan Tuhan di saat kita terkena bencana, musibah. Tuhan pasti akan memberi kekuatan kepada kita. Amin. Mari kita berdoa. Bapa, terima kasih Tuhan buat pagi hari ini di mana hidup kami harus mengutamakan Engkau. Kami harus hidup di dalam takut akan Engkau ya Tuhan. Karena di dalam takut akan Engkau ada hal-hal yang luar biasa yang terjadi di dalam hidup kami, yang Engkau selalu menyertai, memberikan kebahagiaan kepada kami Tuhan, memberikan damai sejahtera, sukacita yang datang dari